Salinan ijazah yang kemudian didapat oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dari KPU itu disebut sebagai novumbar. Ada novum itu kan dari yang kemarin-kemarin saja. Jadi gini loh ya teman-teman, aku jadi ketawa sedikit. Kenapa? Itu bukan novum. Yang dinamakan novum itu adalah bukti baru. Kalau berbicara ijazah terus kemudian yang ada pada KPU perbedaannya hanya stempel karena ada legalitas, itu bukan novum. Kecuali, tapi yang perlu disampaikan kepada publik bahwa di sini kita melihat betapa rendahnya pengetahuan tentang novum. Novum itu diatur setelah inkrah. Kalau terkait surat edaran Kapolri bahwa bukti baru bisa memproses kembali baik itu tahap SP2 Lid maupun SP3, SP2 lidik ya, SP3 lidik, SP2 lid ya, penghentian penyelidikan, terus kemudian SP3 itu ada novum. Novum itu bukti baru yang tidak pernah disajikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan kita sesat terus nih. Ya. Novum. Ya novum. Ini hal yang sangat menggelikan menurut saya, dan perlu diingat teman-teman, yang datang kemari ini adalah para relawan yang melaporkan di 3 Polres. Tadinya 5 ya. 5 menjadi 3. Ya. Kita tidak ada urusan korelasi dengan laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi hari ini kita menekankan bahwa tahap proses ini harus dilewati. Bahwa proses sampai dari lidik, sidik, BAP, tersangka dan lain-lain itu harus dilewati. Nah, saat ini ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan, emang mau diapain lagi nih? Stagnan nih, ya kan? Ya kami meminta, mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya apabila tidak kami propampkan. Ini tidak boleh main-main ini. Cuman saya yakin betul bahwa Polda Metro sekarang lagi mempersiapkan. Tetapi kami tetap memberikan fungsi kontrol kita sebagai masyarakat yang pelapor, ini wajib kita fungsi kontrolnya untuk mendesak supaya segera. Karena kenapa? Ada yang sangat menyedihkan. Yang menyedihkan adalah teroris datang ke makam. Ini hubungannya makam apa sih? Apa sih makam ini, teman-teman? Coba teman-teman, ini analogi kita jadi buntu gara-gara orang-orang seperti ini, bahwa tidak ada lagi hal yang bisa dia sampaikan. Novumnya juga bukan novum, ya kan? Ya ke makam deh, ya kan? Lama-lama kita ziarah semua nih, ya kan? Nah, Bang Freddy juga adalah pelapor nih, Bang. Ya. Jadi teman-teman, di sini juga ada saksi pelapor di sini, ya. Bukan cuma saksi, pelapornya juga ada. Pelapor juga, ya. Nah, jadi kita ingin melihat bahwasanya ada suatu pembelajaran hukum juga. Tadi kan dikatakan dari Bang Ade, dengan terkatung-katung lah istilahnya ya, quote-unquote ini, jadi mereka ini merasa kebal hukum. Karena mereka merasa kebal hukum ya, dan dia juga bertindak sewena-wena. Apalagi di stasiun ada salah satu YouTube ya, di stasiun TV dia mereka mengatakan ya polisi dibubarkan ya, Polri dibubarkan, menunjuk oknum-oknum Polri. Itu sudah menyinggung perasaan kita sebagai anak bangsa ya. Apalagi mereka tidak percaya dengan namanya institusi negara. Ini bermasalah yang sangat besar buat kita. Dan kita ini mendukung penuh kepada Mabes Polri, mendukung penuh kepada Polda Metro Jaya. Dan saya yakin dengan jumlah dari yang namanya alat bukti, saksi pelapor dan saksi ahli, ya itu lebih dari 100, ini cukup membuktikan bahwasanya 1000% mereka ini teroris ini dapat dikatakan tersangka. Nah, pelapor. Saya sebagai pelapor itu. Kami ya. Mundur dikit. Maju. Oke, saya Andi Kurniawan, Ketua Pemuda Patriot Nusantara, sebagai pelapor di tanggal 23 April 2025 dari Pemuda Patriot Nusantara. Yang pertama, kami mendesak ya agar proses hukum ini diseriusi gitu. Karena kami melihat kian hari itu berseliweran di berbagai media sosial, berbagai platform media itu, bahwa kasus ini seolah-olah seorang mantan
presiden kita, seorang presiden 2 periode itu memiliki ijazah palsu. Nah, ini satu hal yang menurut hemat kami institusi negara seperti kepolisian itu harus secara serius menangani ini. Sehingga kami desak agar proses hukum ini betul-betul berjalan secara profesional dan serius. Itu satu. Yang kedua, kami juga mendorong gitu. Dalam menghadapi berbagai isu yang berseliweran di media sosial dan lain sebagainya, yang kita kan bisa lihat tuh, banyak berita-berita bohong yang kemudian muncul, hoax yang muncul tuh. Maka kami dorong agar dan secepatnya akan dibentuk ya Des Teroris namanya. Des Teroris ini untuk mengantisipasi ya dan menghadapi berbagai isu-isu yang kami duga banyak hoax yang disampaikan oleh Dr. Tifa, oleh Roy Suryo, oleh Rismon CS gitu. Kami akan bentuk Des Teroris gitu. Des Teroris ya. Gitu. Teroris itu. Sehingga kami berharap teroris itu singkatan dari Tifa, Roy, Suryo dan Rismon. Gitu. Nah, maka dalam waktu dekat itu kami akan membentuk itu dan kami berharap ya Mabes Polri lewat atensi institusi itu kemudian memberikan atensi kepada Polda Metro Jaya agar kasus ini ya secara serius kemudian ditangani. Ya sudah berbulan-bulan lamanya, sudah statusnya itu adalah penyidikan, tapi sampai hari ini belum dilakukan penetapan tersangka. Padahal kan jelas, kalau sudah statusnya penyidikan berarti sudah ada tindak pidana. Pertanyaannya siapa pelakunya? Gitu. Nah sampai hari ini kami ingin tahu gitu siapa pelakunya dan kami ingin cepat ini dapat ditangani secara serius. Oke. Kami kira itu. Lanjut ke Bang Freddy. Ayo Bang Freddy. Bang Freddy Damanik. Nah, ini pelapor semua nih. Ya, saya hanya menambahkan, prinsipnya udah sama disampaikan teman-teman ya. Kenapa Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya harus segera ya menetapkan tersangka di dalam kasus ini. Saya sebut saja, nggak usah malu-malu. Langsung tersangka yang utama, saya rasa memang ini teroris ini sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Saya dalam hal ini saksi pelapor yang diminta langsung oleh pihak Pak Jokowi ya di dalam laporan beliau di Polda Metro Jaya. Jadi dan laporan relawan-relawan lainnya. Saya tahu persis ya bahwa bukti-bukti itu sudah sangat cukup untuk menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga harus segera ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap dan segera ditahan? Karena orang-orang ini terus merusak nalar publik, terus merusak ya media-media kita yang ditonton oleh masyarakat Indonesia. Mereka membangun narasi-narasi yang merusak, narasi kebencian. Coba apa hubungannya sampai yang terakhir tadi kata Bang Andi itu ke makam. Itu kan merusak nalar kita. Kemudian Wapres Gibran terus-menerus dicari-cari, dibangun narasi-narasi hoax, kebohongan. Inilah yang kita tidak mau. Ya, jadi dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana semua di media-media kita. Mereka apapun yang mereka sampaikan narasinya semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Saya tambahkan lagi tadi mengenai bukti baru. Kita semua masyarakat Indonesia sudah dipampangkan bahwa waktu Bareskrim Mabes Polri menggelar itu sudah diperiksa dari KPU, itu dokumen sudah diambil dari KPU. KPU-nya sudah diperiksa juga, sudah ditanyain tentang dokumen itu. Sekarang publik dibohongi lagi. Ini yang kalau terus-menerus seperti ini nanti besok dibangunnya lagi wacana, ditemukannya lagi entah apa, dibangun lagi wacana-wacana yang Kalau besar. ada